Yang kami hormati Pak Ketua, yang kami hormati Pak Sofyan dan kawan-kawan dari koalisi lintas sektor lintas sektoral yang kami hormati Bapak-bapak dari kepolisian. Langsung saja mensikapi apa yang disampaikan dan didiskusikan pada siang hari ini. Yang pertama dan yang utama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang menyampaikan banyak hal terhadap kami, utamanya dalam hal informasi. Yang kedua, kami juga sepakat dan setuju terhadap masukan dari kawan-kawan. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, intinya adalah meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Magetan untuk menghentikan kaitan dengan direksi dan dewas. Oke, Pak Anang, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan seperti itu, untuk memudahkan dan kemudian mengamankan terhadap aset-aset yang ada di PDAM. Nah, dalam hal ini Pak Ketua, kami selaku anggota dari fraksi PD Perjuangan ini sepakat, dan kami besok di paripurna akan mengusulkan yang pertama kali untuk dibentuk adanya pansus. Pansus ini menjadi penting, di dalamnya ini nanti akan menjadi sebuah wadah untuk menampung dari semua masukan dari warga masyarakat dan utamanya dari bapak-bapak yang ada pada siang hari ini. Kemudian ada beberapa hal bapak-bapak yang ingin kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh panjenengan Pak Sofyan selaku mantan dari PDAM tentang kaitan dengan cakupan dan seterusnya. Jadi mendasar kepada PP nomor 16 kalau tidak salah tahun 2005 karena kebetulan begini Pak, saya untuk jadi anggota Dewan ronde pertama ini juga di Komisi C yang membidangi kaitan dengan PDAM. Ronde kedua saya juga di Komisi C, hanya di ronde ketiga ini kami tidak lagi di Komisi C karena Pak Ketua menjadi kami untuk mendapatkan ilmu di komisi yang lainnya seperti itu. Jadi sedikit banyak kaitan dengan PDAM barangkali kami ada ilmu ataupun pengetahuan kan seperti itu. Jadi mendasar pada PP nomor 16 tahun 2025 kaitan dengan penetapan tarif ini menjadi kewenangannya Bupati. Ya, sekali lagi ini menjadi kewenangan Bupati yang mendasar kepada masukan daripada direksi-direksi yang ada di PDAM. Dan kemudian perlu kami sampaikan juga ini agar semuanya clear bahwa DPRD ini tidak mempunyai kewenangan untuk Pak Warno. Sekitar mungkin bahwa DPRD dalam hal penetapan kaitan dengan tarif ini tidak ada kewenangan sama sekali. Ini yang perlu kami sampaikan karena PP-nya ada seperti itu. Artinya dalam penetapan kaitan dengan tarif ini memang tidak perlu mendapatkan persetujuan bahasanya ini, persetujuan dari DPRD. Dan kami lebih tertarik kaitan dengan bahasa penetapan tarif atau kenaikan tarif ini. Bahasanya adalah menyesuaikan, Pak, penyesuaian dan seperti itu. Penyesuaian tarif bukan kenaikan, tetapi adalah penyesuaian terhadap tarif yang ada di PDAM. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kami masih ingat betul bahwa beberapa tahun yang lalu ada program nasional yang dinamakan MGDIS. Cakupan pelayanan PDAM ini 80% perkotaan, 60% adalah PDAM. Setelah itu Pak, beberapa tahun yang kemarin, tahun 2019 kalau tidak salah, muncul kaitan dengan regulasi yang baru yang dinamakan Universal Access. Universal Access ini mengamanahkan kepada pemerintah daerah agar seluruh warga masyarakat ini tercukupi, terlayani kaitan dengan air bersih. Terus kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kembali kepada substansi yang ada di PDAM. Karena tadi juga Bu Sambirobyong, saya mengambilnya biasanya Bu Sambirobyong dulu ini, Mbak Yuni, bahwa di PDAM ini ada drama Korea yang sangat menawan
yang kemudian ini juga sangat seksi sekali kan seperti itu. Kami sebenarnya juga mendengarkan, kami juga mendapatkan informasi keluar dan seterusnya kaitan dengan PDAM tentang keberadaannya PDAM. Tetapi pada waktu kemarin karena kami bukan komisi yang membidangi, kami hanya bisa memasukkan kepada kawan-kawan yang ada di komisi yang membidangi kan seperti itu. Terus kemudian perlu kami sampaikan juga ketika Pak Dewas ya menyampaikan bahwa PDAM ini diambang kebangkrutan. Ini juga perlu mendapatkan sebuah pertanyaan, Pak. Pak Dewas ini kan mempunyai tugas pokok dan fungsi terhadap pengawasan yang ada di PDAM. Pertanyaannya adalah selama ini Dewan Pengawas ini apa kinerjanya? Sehingga ketika terjadi yang semacam itu paling tidak ada upaya yang dinamakan pencegahan. Kita mungkin sehingga tidak terjadi yang dinamakan kebangkrutan itu. Nah, maka dari itu kami mohon nanti di pertemuan berikutnya kita pertanyakan catatan-catatan apa yang diberikan Dewan Pengawas kepada Direksi PDAM. Apakah kemudian dia hanya menyampaikan saja, tetapi dia tidak melakukan sebuah tugas pokok dan fungsinya? Kan seperti itu. Nah, mestinya Dewan Pengawas yang baik itu ya ketika ada laporan prognosis 3 bulanan atau 4 bulanan itu dia melakukan evaluasi. Nah, kemudian di situ muncul catatan-catatan yang harus diberikan kepada direksi ataupun direkturnya PDAM. Mungkin itu Pak Pimpinan, karena waktu sudah siang. Sekali lagi kami mengapresiasi dan kami siap dari fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal membentuk pansus dan kemudian berkontribusi dengan mendapatkan informasi masukan-masukan dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sehingga kaitan dengan pansus ini nanti benar-benar bisa maksimal dan optimal. Harapan panjenengan semuanya ini nanti bisa terpenuhi dan masyarakat ini nanti kembali tidak dirugikan. Bahasa-bahasa yang menjadi bobrok, kemudian bahasa-bahasa yang menjadi apa itu tadi bangkrut dan seterusnya ini merupakan satu bentuk opini yang menurut kami ini tidak baik. Karena kekhawatiran kami terutama warga masyarakat ketika PDAM ini bangkrut, ini nanti secara otomatis mempunyai dampak sosial yang luar biasa. Seperti yang disampaikan bahwa PDAM mempunyai 2 misi. Misinya adalah misi sosial, yang kedua adalah misi kaitan dengan laba. Karena sebuah perusahaan. Oke, demikian Pak Ketua, Pak Pimpinan, ada peran dan mohon maaf.